Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan mempertemukan dan mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia, di dalam majelis yang penuh berkah, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah senantiasa membimbing, memberikan hidayah serta pertolongan kepada kita semuanya agar kita selalu berada di atas jalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas kebenaran, di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya hingga hari ini, tapi semoga istiqomah sampai ajal mendatangi kita semuanya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar keislaman kita sempurna, maka selain kita mengenal tentang Islam itu sendiri, kita pun harus mengenal dan mendeteksi segala perkara yang masuk ke dalam Islam namun bukan bagian dari Islam. Segala sesuatu yang baik tidak akan sempurna kecuali kalau kita mengetahui sesuatu yang buruk yang menjadi lawannya. Karena ketika kita hanya mengetahui yang baik saja, sementara yang buruk apalagi jadi lawannya tidak kita ketahui, maka bisa jadi tercampur antara yang baik dengan yang buruk. Tidak jaminan seseorang yang sudah beriman lalu bersih imannya. Bukankah Allah telah menyatakan ya, bahwasanya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman lalu tidak mencampur aduk iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka mendapatkan keamanan dari azab Allah di akhirat dan mendapatkan petunjuk di dunia ini. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita pahami ayat ini, orang yang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman, artinya ada orang yang beriman dan mencampur iman mereka dengan kezaliman, yaitu syirik. Maka kita tidak boleh mencukupkan diri, saya sudah beriman, titik. Apa yang mengotori iman, apa yang merusak iman, harus kita ketahui, harus kita kenali secara mendalam, lalu kita jauhi.
Ketika ingin sempurna tauhid kita, maka kita harus memahami secara mendalam tentang syirik yang jadi lawannya. Dipahami bukan untuk diamalkan, tapi ditinggalkan. Kalau kita sudah mengenal sunnah, maka juga harus mengenal lawannya, yaitu bid'ah. Bahkan sangat penting, walaupun ada skala prioritas. Kenali dulu sunnah, baru mengenal bid'ah. Kenali dulu tauhid, baru mengenal syirik. Tapi dua-duanya harus dikenali dan diketahui. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara perkara yang bertentangan, mengotori dan menodai keislaman kita adalah perkara-perkara jahiliyah. Era jahiliyah sudah berakhir. Perlu diluruskan ketika ada orang yang mengatakan jahiliyah zaman modern, seolah-olah masa jahiliyah tidak berhenti sampai sekarang masih berlanjut. Ini kita luruskan dulu bahwa setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah Islam, berakhirlah masa jahiliyah. Kalau ada orang mengatakan sekarang masih zaman jahiliyah, ini konsekuensinya besar. Seolah dia mengatakan tidak ada fungsinya Rasulullah diutus kalau zaman jahiliyah masih ada. Maka diluruskan dulu bahwa era atau zaman jahiliyah sudah berakhir sejak diutusnya Rasulullah SAW. Namun ada sebagian kaum muslimin yang masih melakukan perkara-perkara jahiliyah. Baik itu bisa berupa keyakinan jahiliyah, bisa juga ucapan jahiliyah, bisa juga perbuatan jahiliyah, termasuk tradisi jahiliyah. Jadi era jahiliyah sudah berakhir, namun sebagian atau bahkan banyak unsur-unsur jahiliyah yang masih menetap bercokol dalam diri kaum muslimin sebagiannya, dan ini yang harus kita antisipasi, kita waspadai, kita deteksi, kita pelajari lalu kita tinggalkan. Selama kita tidak mengetahuinya, dikhawatirkan keislaman kita tercampur dengan perkara-perkara jahiliyah tersebut, sehingga tidak murni lagi. Namanya campuran, tidak murni. Kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa keislaman kita yang jernih, yang murni, yang tidak ada unsur lainnya selain unsur Islam. Keluarkan semua unsur-unsur yang bukan bagian dari Islam. Ini adalah target kita sebelum kita meninggal. Jangan sampai kita meninggal dunia ternyata masih ada perkara jahiliyah yang bercokol dalam diri kita, baik berupa keyakinan, ucapan, perbuatan, tradisi, mitos-mitos, khurafat dan sebagainya. Nah, mungkin Bapak Ibu jamaah sekalian pernah mengkaji atau minimal pernah mendengar sebuah kitab yang berjudul Masailul Jahiliyah, problematika jahiliyah atau perkara-perkara jahiliyah. Dan kitab tersebut ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menulisnya lebih dari 120 perkara jahiliyah. Oh Pak, kalau jumlahnya banyak, peluangnya yang nempel kepada kita itu semakin besar. Dan sudah berapa poin perkara jahiliyah yang kita pahami, yang kita ingat. Kalau ada pertanyaan misalkan ke kita, perkara jahiliyah itu contohnya apa Pak? Nah, kita harus bisa menjawabnya. Kalau saja beliau menulisnya ada 120-an, kita minimal lah bisa menyebutkan 10 paling tidak. Itu Pak ya. Nah, maka pada malam hari ini saya mengutip dari poin yang ke-87, 88, 89 dan 90. Oh, 4 langsung ya. Karena 4 perkara ini terangkum dalam sebuah hadis, disebutkan secara runtut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis nomor 934. Hadis tercantum dalam Sahih Muslim nomor 934.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara, dan Rasulullah menyebutnya fi ummati, di dalam tubuh umatku, bukan di luar umat Islam, yang melakukannya perkara jahiliyah yang 4 ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arba'un, ada 4. Ini tentunya bukan sebuah pembatasan, kok hanya 4. Ini hanya sebagiannya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana juga kadang Rasulullah menyebutkan di antaranya, ya, sittatun min asyratis saah, ada 6 tanda kiamat, padahal tanda kiamat ada puluhan jumlahnya, gitu ya. Ini sebagai sampel saja, sebagian dari perkara jahiliyah, bukan pembatasan hanya 4. Ada 4 perkara dari perkara jahiliyah yang masih melekat di umatku, di mana mereka tidak meninggalkannya sampai detik ini ada. Nah, kita akan bahas satu persatu. Setelah kita paham, semoga kita bisa meninggalkannya. Yakni al-fakhru bil ahsabi wat ta'nu fil ansabi wal istisqa'u bin nujumi wan niyahatu 'alal mayyiti. 4 perkara jahiliyah yang dilakukan umat Islam, sebagiannya tentunya, ya, tidak semua, yaitu bangga dengan nasab, ya, bangga dengan nenek moyang, ya. Kemudian juga wat-ta'nu, secara bahasa ta'n artinya luka, melukai, maksudnya merusak, ya. Merusak nasab seseorang. Ya, yang pertama bangga dengan nasab, yang kedua merusak nasab seseorang, yang ketiga minta air, maksudnya minta hujan kepada bintang-bintang dan sejenisnya selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat meratapi mayit, ya, tentunya yang sudah meninggal dunia. Nanti yang pertama dan yang kedua ada sedikit panjang karena ini sangat up to date dengan apa yang terjadi pada hari ini, yaitu tentang polemik nasab para habaib, terutama yang kita bahas sekilas saja. Namun ada sedikit penambahan, ya, dalam hal ini. Kita bahas dulu, saya mengutip dari kitab syarahnya, Syarah Masail Jahiliyah. Wal fakhru bil ahsabi an yabtakhira al insanu bi amjadi abaihi wa ajdadihi wa hadha min dinil jahiliyati li'annahum kanu yajtami'una fi mina wa badala an yadhkurullaha azza wa jalla yadhkuruna mafakhir abaihim. Yang dimaksud al-fakhru bil ahsab, bangga dengan nenek moyang, dengan nasab ke atas jalurnya, ya, yaitu seseorang bangga dengan kemuliaan bapak-bapak mereka atau kakek-kakek mereka. Yaitu yang pertama termasuk perkara jahiliyah, membanggakan garis keturunan yang arahnya ke atas, bapaknya, kakeknya, buyutnya, canggahnya, dan seterusnya, ya. Itu ada istilah-istilahnya kalau dalam istilah Jawa, mulai dari bapak, kemudian mbah, terus buyut, canggah, apalagi Pak, saya nggak hafal itu. Pokoknya nantinya tuh ada sampai udeg-udeg, gantung siwur dan seterusnya lah, itulah. Saya orang Sunda, di Sunda juga ada seperti itu. Jadi ke atas, membanggakan ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka, buyut-buyut mereka, dibanggakan. Dan ini termasuk bagian agama jahiliyah, di mana dulunya orang-orang Arab jahiliyah dulu berkumpul di Mina, dan mereka bukannya menyebut-nyebut nama Allah, ya, tapi mereka menyebut dan membanggakan bapak-bapak dan nenek moyang mereka di Mina itu. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 200, surat Al-Baqarah ayat 200, Allah menyatakan, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Maka jika kalian sudah selesai dari manasik kalian, selesai melaksanakan ibadah haji,
maka sebutlah nama Allah, ya, sebagaimana kalian menyebut nama bapak-bapak moyang kalian. Bahkan harusnya menyebut-nyebut nama Allah, berzikir kepada Allah itu harus lebih banyak daripada menyebut dan membanggakan bapak-bapak moyang, nenek moyang kalian. Fal wajibu zikrullahi azza wa jalla laisa zikrul aba wal ajdad. Yang wajib adalah zikrullah, zikir kepada Allah, menyebut nama Allah, ya, bukan menyebutkan bapak-bapak dan kakek-kakek kalian. Nah, nanti kita akan tambahkan di belakang ini poin-poinnya adalah yang pertama di antara perkara jahiliyah itu membanggakan nasab yang jalurnya ke atas, artinya kepada nenek moyang, ya, ini yang pertama. Yang kedua, watta'nu fil ansab, merusak nasab, menyakiti nasab, ya. Ka'an yakula fulanun malahu aslun, atau fulanun min qabilatin laisa hiya asliyah, wa hadha ma'nahu tanaqqusul akharin. Nah, yang kedua di antara perkara jahiliyah itu adalah seseorang contohnya mengatakan si fulan itu enggak jelas asal usulnya, dia itu anaknya siapa, keturunan siapa. Ya, mengatakan seseorang orang ini gak jelas keturunannya gitu. Ya, gak ngerti apa, gak tahu asal usulnya ini orang ini. Ya. Atau mengatakan si fulan ini, ya, dari suku yang gak jelas juga, qabilah itu suku, ya, suku yang tidak ada asal usulnya. Nah, wa hadza ma'nahu tanaqqusul akharin, dan maknanya yang dimaksud dari melukai, merusak nasab itu adalah meremehkan, melecehkan orang lain, tapi yang difokuskan keturunannya. Di satu sisi dia membanggakan nenek moyangnya, di sisi lain menghina keturunan orang lain atau nasab orang lain. Misalkan mengatakan, wah kalau saya ini, ya, berdarah biru, nggak koyo sampean darahnya abang, misalkan begitu, ya, maksudnya bangsawan. Ngaku-ngaku saya ini keturunan ke-15 Prabu Brawijaya, ya, nggak kayak sampean keturunan Empu Tong Bajil gitu, misalkan begitu, ya, contoh, ya, membanggakan dirinya, merendahkan orang lain. Nah, ini termasuk perkara jahiliyah. Hati-hati Bapak Ibu jamaah sekalian, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Dengan kata lain, tidak usah meremehkan orang lain, wong podo-podo keturunan Nabi kok. Nabi sinten? Nabi Adam. Saya dan yang ada di hadapan saya semua ini kayak gini-gini keturunan Nabi ini. Jangan meremehkan ini Nabi Adam, ya. Pasti, ya. Selama dia seorang manusia, pasti keturunan Nabi Adam. Jangan dikatakan keturunan monyet sebagaimana teori Darwin, ya. Nggak terima saya disebut keturunan monyet, ya. Buktinya monyet sampai hari ini ya tetap ada monyet. Kalau memang ada evolusi harusnya sudah nggak ada monyet lagi gitu. Berubah semua jadi manusia kan Pak gitu. Sampai detik ini masih ada itu orang hutan, ya, dan lain-lain masih ada. Kenapa yang lainnya berubah jadi manusia, yang lainnya kok tidak? Nah, itu juga tidak terjawab. Maka selama dia ini manusia, semuanya itu berasal dari keturunannya dua orang, laki-laki perempuan, Nabi Adam dan Ibu Hawa. Jadi tidak perlu kita membangga-banggakan diri tentang keturunan dan sekaligus menjelek-jelekan orang lain, ya, karena sama-sama keturunan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Dan kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, bukan untuk saling menghina. Oh ya Pak, heran ya Pak, Nabi Adam sama Ibu Hawa
2 orang, terus putra putrinya, anak cucunya sampai miliaran, dan itu berbeda-beda Pak. Ada yang tinggi, besar, bule, ana sing endek, wireng, metekel, kriwul rambutnya, macam-macam Pak. Padahal keturunan sama dari Nabi Adam, ya, macam-macam, ya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada yang berbangsa Eropa, itu pun banyak modelnya. Ada yang bangsanya Melayu, itu pun jadi berapa negara. Ada yang perindapan gitu ya, macam-macam Pak, Masya Allah. Nah, justru dijadikan oleh Allah berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya saling mengenal. Dan ingat kata Allah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian bukan keturunan siapa-siapanya, bukan kaya miskinnya, bukan tinggi rendahnya jabatan, bukan banyak sedikitnya harta, bukan itu. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak harus kita jadikan ukuran, udah. Dan ini akan menyelamatkan kita dalam banyak hal, artinya menyelamatkan dari fanatisme, kesukuan, golongan, menyelamatkan diri dari berbangga dengan keturunan, ya, menyelamatkan kita dari meremehkan orang lain. Dengan apa? Dengan meyakini seyakin-yakinnya bahwa seseorang itu ukuran mulia tidaknya adalah ketakwaannya. Walaupun bagaimana wujudnya Pak, kalau orang itu bertakwa, dia orang yang mulia. Meskipun gede dhuwur ganteng, ya, tapi tidak bertakwa, rendah nilainya, ya. Walaupun wajahnya di bawah UMR, ukuran muka rata-rata, ya, kalau bertakwa dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini harus kita tanamkan betul Pak, mengukur orang itu dari takwanya dalam hal apapun, termasuk nun sewu dalam pemilihan jodoh untuk putri kita. Sudah abaikan yang lainnya, pertimbangan yang lainnya boleh, tapi rankingnya setelah takwanya. Kalau kita yakin bahwa orang itu bertakwa kepada Allah, bagus agamanya, maka terimalah, asal anaknya suka gitu ya, asal anaknya suka. Ketika ini putri saya ada yang usia waktu itu 23-an, terus ada beberapa jamaah laki-laki yang minta gitu, yang minta, ya, ada yang single, bahkan ada yang minta jadi istri kedua gitu. Saya bilang syaratnya cuma 2, saya nggak neko-neko, cuma 2. Kalau 2 ini terpenuhi silakan. Yang pertama soleh, dan saya akan nilai soleh enggak nih menurut dohirnya yang saya tahu. Yang kedua anak saya suka, udah selesai. Kok enak Ustadz, gampang ya, nek ngono tak daftar waktu itu. Alhamdulillah ada beberapa orang akhirnya berjodoh, sudah berjodoh. Sudah, kita tidak neko-neko. Kalau orang itu soleh, ya pasti dia orang yang tanggung jawab, dia punya akhlak dan lain-lain. Sudah terangkum semuanya, sudah tercakup di dalamnya situ. Karena saya ingat, ya, kita harus ingat sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, ya, kalau datang kepadamu seseorang, ya, seorang laki-laki, ya, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu falyatazawwaj atau falyazawij fa illam takun, ya, satakunu fa illam tak, Rasulullah menyatakan idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu falyujawiz atau falyatazawwaj. Jika datang kepadamu seseorang yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dengan putrimu. Illam takun fitnatun wa fasadun arid. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Tidak ecek-ecek. Maka barometernya takwa. Ini harus dipegang Pak, dalam hal apapun. Yang lainnya baru nanti menyusul kriteria berikutnya. Silakan. Mau merekrut karyawan, barometernya apa? Takwa apa enggak orang ini? Nanti masalah berikutnya, setelah yang kedua berikutnya. Setelah bertakwa baru kita cek skillnya, ya, misalkan ya kemampuannya dan sebagainya. Maka jadi barometer. Ini karena Allah yang menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kita lanjutkan dulu.
Fal fakhru laisa bin nasabi, al fakhru innama huwa bit taqwa. Wala yanfa'uka nasabu idza fuqidatit taqwa. Kata penulis mengatakan, bangga itu jangan dengan keturunan, bukan dengan nasab, dengan nenek moyang. Bangga itu dengan takwa. Yang dibanggakan itu takwa, bukan keturunannya. Karena tidak ada manfaatnya bagimu sedikit pun tentang nasab ini jika hilang takwanya. Keturunan siapapun tidak ada nilainya kalau takwanya hilang. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Siapa yang lamban amalnya, maka nasabnya dia itu tidak bisa mempercepat amalnya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada orang amalnya sedikit, tidak akan bisa bertambah banyak hanya karena sebab nasabnya keturunan siapa. Tidak, sedikit pun tidak pengaruh. Ya. Kemudian kalaupun ada orang yang ahli neraka, kemudian tidak bisa selamat dia dengan alasan saya kan anaknya ustadz, saya anaknya kiai, anaknya, tidak bisa. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan fala yanfa'ul insana kaunuhu min Quraisy wala kaunu min Bani Hashim wala kaunu min baitir Rasul sallallahu alaihi wasallam idza lam yakun ma'hu amalun salih la yanfa'uhu illa al-amalus salih wa taqwallahi azza wajal. Tidak bermanfaat seseorang walaupun dia berasal dari suku Quraisy. Ya, suku Quraisy ini suku tertinggi ratingnya, tertinggi kualitasnya, ya, bangsawan yang kelasnya tertinggi di Saudi Arabia, suku Quraisy. Dan di antara suku Quraisy itu ada satu keluarga besar yang bernama Bani Hashim, yaitu keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu semuanya tidak ada manfaatnya kalau tidak disertai dengan amal salih dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ayat yang berbunyi wa anzir ashiratakal akrabin kepada Rasulullah, dan berilah peringatan wahai Muhammad, ya, kerabat-kerabatmu yang terdekat, berilah mereka peringatan. Rasulullah itu diperintah Allah tidak pakai nanya, nggak pakai menunda, langsung begitu nerima ayat diperintahkan berilah peringatan, dikumpulkan keluarga beliau, dipanggil ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian suku atau kabilah Quraisy. Beliau menyatakan ma agna ankum minallahi syai'a, ma ugni ankum minallahi syai'a. Wahai suku Quraisy, ya, saya tidak punya wewenang sedikit pun di hadapan Allah menolong kalian. Walaupun saya nabi, walaupun saya manusia yang paling bertakwa, paling dicintai oleh Allah, paling dekat dengan Allah, saya nggak punya hak wewenang untuk menolong kalian di sisi Allah. Urus diri kalian sendiri. Kemudian dipanggil ya ma'syara Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, sampai terakhir Rasulullah memanggil ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah. Kita tahu bahwa Rasulullah itu begitu sayang kepada Fatimah. Dari 7 putra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Fatimah lah yang tersisa yang masih hidup ketika Rasulullah wafat. Artinya yang 6 itu sudah wafat duluan sebelum Rasulullah wafat. Dari 7 putra putri Rasulullah, yang 6 semuanya wafat sebelum Rasulullah meninggal, sebelum wafat. Ya. 7 itu diantaranya adalah yang pertama yang laki-laki ya, Abdullah, Qasim, Ibrahim. Yang wanita Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Seluruhnya meninggal saat Rasulullah masih hidup, kecuali Fatimah 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah, lalu Fatimah meninggal dunia. Dan Rasulullah
bersama dengan Fatimah yang masih tersisa hidup ini, begitu sayang luar biasa. Rasul itu sayang banget kepada Fatimah, sampai beliau sering memuji ketika dihina oleh orang-orang Quraisy, kamu membanggakan anak perempuan, padahal kita tidak seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan anak-anak perempuan itu bagaikan bunga mawar yang indah, sebutkan begitu, sayang sekali kepada Fatimah. Namun Rasulullah mengatakan ketika di hadapan keluarga beliau, wahai Fatimah putri Muhammad, ma ugni anki minallahi syai'a, saya ini, bapakmu ini sedikit pun tidak punya wewenang untuk menolong kamu di sisi Allah. Jangan pernah kamu itu mengandalkan bapakmu yang nabi ini. Itu Rasulullah SAW. Padahal hubungannya dekat, putri beliau dari istri yang sangat beliau cintai, yaitu Khadijah. Rasulullah sudah menegaskan, saya tidak punya kuasa untuk membantu kamu, ya. Sampai akhirnya Rasulullah menyatakan, tasaddaqi, sodakolah kamu, walau bisikit tamratin, bersodakolah kamu Fatimah, walau hanya dengan sepotong separuhnya kurma. Tidak bisa kamu mengandalkan tenang nih, bapakku nabi kok santai-santai mawon, ya. Kata Rasulullah tidak bisa. Yang jadi ukuran adalah ketakwaan, bukan keturunan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai karena seseorang merasa keturunan orang yang mulia lalu dia merasa mulia daripada yang lainnya, sementara dia bertentangan akhlaknya, bertentangan akidahnya, agamanya dengan yang dia banggakan dari keturunannya. Merasa bangga jadi keturunan Nabi tapi tidak mencontoh agamanya Rasulullah SAW. Nah, ini yang jadi poinnya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait masalah polemik habaib yang ada di Indonesia, saya tegaskan bahwa saya tidak pro sana atau sini, ya, pro yang Kiai Imad ataupun pro yang habaib, ya. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa poin penting yang ini bisa jadi kita ambil pelajaran. Masalah pro siapa ini butuh pendalaman, ya. Tapi setidaknya ada beberapa poin yang harus kita pahami. Yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, dari sisi sejarah dulu bahwa ada istilah Habib, zamannya Habaib. Ini bermula sekitar tahun 1880-an, di mana para pendatang dari Hadramaut, Yaman datang ke Indonesia. Dan sejak itu mereka mengatakan kami ini keturunan dari Ba'alwi yang bersambung nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengklaim bahwa kami adalah keturunan Ba'alwi, sebenarnya namanya Ali, ya. Ali bin Ubaidillah, ya, Ali bin Ubaidillah, rentetannya itu Ali bin Ubaidillah, kemudian bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa, seterusnya sampai kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi yang Alawi ini keturunan ke-10 dari Ali bin Abi Thalib. Itu klaim dari mereka. Ini satu, ya. Ini secara sejarah 1880-an datanglah para pendatang dari Hadramaut, dan mereka memiliki seolah kasta tersendiri yang menyatakan diri mereka adalah keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menggelari diri mereka dengan Habib, atau yang perempuannya Syarifah begitu, ya. Nah, ini pertama secara sejarah. Dan itu sampai puluhan, bahkan mungkin sudah abad hitungannya, ya, di Indonesia, dan sudah menjadi keyakinan di masyarakat Indonesia bahwa para Habib atau Habaib itu adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus mendapatkan tempat khusus dibandingkan dengan yang lainnya. Ini berlangsung cukup lama. Namun tiba-tiba, ya, tahun 2022 Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, beliau seorang pengasuh pondok di Banten, ya, Pondok Nahdlatul Ulum namanya, ya, kalau salah. Dan beliau juga ketua Komisi Fatwa MUI Banten. Nah, dan beliau ini sudah menulis kitab lebih dari 20. Salah satunya yang sangat terkenal, dan ini kitabnya berbahasa Arab gundul. Saya pernah membaca sekilas, tapi bukan kitabnya, belum beli, cuman pernah membaca sekilas. Ada kitabnya yang cukup bagus,
yang berjudul Al-Fikrah An-Nahdiyah. Ya, ada nama lengkapnya Al-Fikrah An-Nahdiyah fi usulin wal furu'in Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau nggak salah begitu. Fikrah An-Nahdiyah. Ya, jadi fikrah ini adalah pola pikir NU ya, Nahdiyah begitu ya. Beliau menulis kitab ini sangat terkenal dan sempat juga terjadi polemik ramai karena dituduh bahwa isinya banyak mengutip dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dituduh mereka Wahabi itu ya. Baik, beliau seorang yang sangat luar biasa. Orang kalau sudah bisa mengarang, menulis kitab berbahasa Arab, berarti itu adalah kiai yang ilmunya tidak ecek-ecek. Ilmunya tidak sembarangan, karena harus menguasai nahwu, shorob, balaghah, mantik dan lain-lain, seperangkat ilmu untuk bisa menulis sebuah kitab berbahasa Arab gundul. Ini pasti bukan kiai biasa-biasa, apalagi beliau seorang ketua ya Komisi Fatwa MUI Banten. Baik, 2022 beliau menulis salah satu buku yang berjudul Putusnya Nasab Habib kepada Rasulullah SAW. Jadi beliau dengan tegas hasil tesisnya, penelitian beliau secara ilmiah menyatakan bahwa para habaib di Indonesia nasabnya tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Dan di situ dijelaskan fakta-fakta dari sisi sejarah, dari pengamat sejarah dan lain-lain. Pada intinya beliau menyatakan bahwa para habaib di Indonesia bukan keturunan Nabi SAW. Nah tentu ini membuat heboh ramai ya, sehingga kaum muslimin terutama di saudara-saudara kita di NU ini terbelah antara yang pro dengan Kiai Imad, kemudian berseberangan dengan para habaib yang didukung oleh para muhibbin, sehingga terjadi banyak polemik. Sebenarnya di satu sisi kita sangat menyayangkan ya adanya perpecahan ini ya, karena bukan menjurus kepada yang ilmiah, akhirnya lebih kepada saling mencemooh, kemudian saling menghujat, saling mencela. Sebenarnya simple ya, sebuah tesis, sebuah penelitian bisa benar bisa salah. Nah, masalahnya adalah kalau memang itu salah, harusnya ada juga tesis yang namanya antitesis yang menyalahkannya, dan ada fakta-faktanya, ada datanya juga. Nah sampai detik ini nggak ada. Nah, maka bagaimana Bapak Ibu jamaah sekalian sikap kita? Maka sikap kita yang pertama, kalau kita mendukung salah satu ini butuh ya data yang jelas, karena kita juga belum tahu yang benar yang mana, terus terang ya. Hanya tahunya adalah oh ini data-datanya ilmiah, yang ini belum ada bantahan, itu saja. Tapi untuk menyimpulkan oh yang benar kubunya Kiai Imad, saya tidak berani. Kita nyimak dulu, kita perdalam dulu. Namun yang terlebih penting adalah Bapak Ibu jamaah sekalian ya, apakah dia itu keturunan Nabi atau bukan, ini bukan jadi ukuran, bukan jadi barometer ya. Seandainya ternyata Kiai Imad benar, oh ini para habaib ini bukan keturunan Nabi, tapi mereka orang-orang baik, mereka punya pondok, mereka berdakwah di tengah-tengah umat yang disampaikan kebenaran, ya mereka mulia. Bukan masalah habaib itu keturunan Nabi atau tidak. Sikap kita seperti itu saja, bukan semata-mata ini keturunan Nabi atau bukan, kita tidak tahu. Saya sendiri belum tahu ke arah itu, baru sekilas. Tapi yang terpenting adalah bagaimana track recordnya, bagaimana agamanya, bagaimana dakwahnya, bagaimana akhlaknya, apa yang disampaikan materi-materinya. Kalau yang disampaikannya banyak mitos-mitos, hurufat-hurufat yang nyeleneh-nyeleneh, ya kita jauhi. Walaupun seandainya benar itu keturunan Nabi, kita tidak menjadikan acuan itu. Tetapi kalau yang disampaikannya kebenaran, yang disampaikannya dalil, walaupun seandainya mereka bukan keturunan Nabi, ya kita hormati, kita muliakan, kita ikuti, begitu. Ini yang paling mudah begitu saja Pak. Tidak usah terlalu terbawa sehingga jadi saling gontok-gontokan, bahkan sampai saling mempersekusi dan lain-lainnya. Ini sangat disayangkan. Kita harusnya bersatu, jadi bertengkar gara-gara polemik masalah nasab habaib ini. Udah fokuskan kepada ketakwaannya, agamanya, akhlaknya bagaimana. Itu yang jadi barometer kita. Baik. Maka di antara dua perkara jahiliyah itu, yang pertama bangga dengan nenek moyang, dan yang kedua merusak nasab orang lain. Kalau sudah nyata benar-benar si A ini benar-benar keturunan si B, jangan kita katakan nggak jelas asal usulnya.
Seandainya memang terbukti para habaib ini memang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nggak boleh mengatakan bukan. Padahal faktanya iya, misalkan begitu. Ini namanya merusak nasab. Nah, kita lanjutkan yang ketiga. Al-istiqa'u bin nujum. I'tiqadu annal matara yanzilu min ta'thiri tulu'in najmi aw gurubihi. Wa hadha min dinil jahiliyah. Fal mataru innama yahsulu bi iradatillahi subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatah. Yang ketiga, minta hujan kepada bintang adalah meyakini bahwasannya hujan itu turun karena pengaruh munculnya sebuah bintang atau hilangnya sebuah bintang. Dan ini adalah di antara agama jahiliyah. Jadi hujan itu dipengaruhi oleh kemunculan bintang atau planet atau benda langit yang lainnya. Yang secara ilmiah, ilmu astronomi namanya, tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Apa hubungannya bintang dengan hujan? Tidak ada. Kalau dihubung-hubungkan dengan yang ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Oh, hujan ini secara ilmiahnya adalah air yang terkena panas sinar matahari lalu menguap, kemudian menjadi awan di langit, kemudian setelah itu terjadi kondensasi, istilahnya dingin, kemudian jatuhlah jadi air hujan. Ini secara ilmiahnya begitu. Tapi hakikatnya adalah Allah yang menurunkan hujan ini. Tapi ini di masa jahiliyah ada orang-orang yang meyakini bahwa hujan ini turun atas pengaruh munculnya sebuah bintang atau ya hilangnya sebuah bintang, seolah-olah bintang ini punya kuasa untuk mendatangkan hujan begitu. Maka ini diantara perkara jahiliyah. Maka hujan itu turun betul-betul karena iradah Allah subhanahu wa ta'ala, karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan dalam surat Asy-Syura ayat 28, wa huwallazi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah, dan dialah Allah yang telah menurunkan ghaits. Dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Al-Quran maupun hadis ada istilah mator, ada istilah ghaits. Mator sama artinya hujan dengan ghaits, cuman bedanya kalau mator kadang dipakai untuk hujan yang membawa manfaat, terkadang hujan yang membawa bencana. Tapi kalau ghaits selalu hujan yang baik. Karena tidak setiap hujan itu kan ada yang membawa manfaat, juga membawa musibah. Hujannya saking derasnya sehingga sampai banjir bandang. Tapi kalau kalimatnya ghaits berarti situ hujan yang membawa berkah, membawa manfaat. Dialah Allah yang telah menurunkan hujan setelah kalian berputus asa, dan dialah Allah yang menebarkan rahmatnya, kasih sayangnya di alam semesta ini. Fallahu huwallazi yunazzilul matara bi iradatihi wa masyiatihi wa hikmatihi wa yunazziluhu kaifa yasha subhanahu wa ta'ala, yunazziluhu ala ardin wa yamna'u minhu ardon ukhra. Hujan itu diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menurunkan hujan itu karena kehendaknya, karena hikmah kebijaksanaannya ya. Dan Allah memberikan hujan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kadang Allah berikan hujan di satu titik ini dan kering di titik yang lain. Allah yang mengatur itu semua. Kemarin ada yang tanya ke saya, Ustaz, kalau hujan buatan gimana? Kan yang berkehendak manusia. Ya, ada ya Pak ya hujan buatan itu ya. Saya pernah waktu kecil dulu di Bandung, karena kekeringan, pemerintah membuat hujan buatan. Ya, campuran zat-zat kimia kemudian ditebarkan oleh pesawat ya, berupa asap begitu, terus bisa hujan. Nah, kalau hujan buatan gimana nih? Apa bukan kehendak Allah? Sama hakikatnya itu, mau dibuatan manusia atau langsung di alam, itu juga hakikatnya dari Allah. Manusia tidak bisa menentukan. Dan ternyata betul ketika dibuat hujan buatan, kena angin turunnya di kampung orang. Berharapnya di sini sudah banyak biaya dikeluarkan, turunnya di sana jauh. Tidak bisa disetting-setting oleh manusia. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun didatangkan ya pawang hujan di Mandalika ya,
supaya nggak hujan, malah deras hujannya. Allah berkehendak memang hujan di situ deras. Nah, jadi Allah berkehendak menurunkan hujan dimanapun. Tidak ada kaitannya dengan terbitnya sebuah bintang atau benda langit yang lainnya, atau hilangnya sebuah bintang dan benda langit lainnya. Tidak ada. Itu murni atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan bahwa hujan ini turun karena pengaruh dari bintang atau pengaruh dari apapun, kita tinggalkan. Ini adalah perkara jahiliyah. Yang terakhir, wan niyahatu 'alal mayyit, niyahah atas mayit, yaitu meratapi mayit. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam berbeda dengan ajaran agama lain. Di dalam Islam meratapi mayit dilarang, tapi dalam agama lain justru dianjurkan. Nah, meratapi mayit itu takunu bil qauli, ada kalanya meratapi mayit itu dengan ucapan. Mislu raf'is sauti indal mayyit mautil mayyit jaza'an wa tasakhutan. Meratapi itu kita harus mengilmui Bapak Ibu jamaah sekalian, bedakan antara meratapi dengan tidak. Karena salah kesimpulan kita nuduh sampean anaknya meninggal kok meratap, nggak boleh. Nah, kita harus bisa menjelaskan standarnya meratap itu seperti apa, batasan-batasannya. Kita lanjutkan dulu. Ada kalanya meratapi mayit itu dengan ucapan seperti meninggikan suara ketika ada yang meninggal dari orang-orang yang dicintainya. Nah, suara tingginya apa? Yaitu jazaan wa tasakhuton, karena kecewa, karena marah dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia berteriak-teriak, tapi isi kalimatnya adalah tasakhuton, itu marah. Ya. Au zikri mahasinil mayit, atau menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan mayit. Nah, ini juga perlu penjelasan, pembatasan. Bukan setiap mengatakan si mayit baik terus itu meratap, tidak. Jadi kalau ada orang mengatakan dulu yang meninggal ini orangnya baik sekali, soleh, orangnya rajin ibadah, wah, dan sebagainya, itu dibolehkan. Itu adalah sebuah testimoni, kesaksian, sebagaimana Rasulullah juga memuji-muji Khadijah. Bukankah Khadijah itu dulu di mana orang-orang mendustakan aku, Khadijah lah yang membenarkan aku, dan sebagainya. Tapi yang dimaksud di sini adalah ketidakrelaan kepada Allah sehingga mengeluarkan kata-kata berupa kebencian, kemarahan, dan menyebut-nyebut kebaikan mayit dalam rangka mengungkit. Misalkan begini, ada orang anaknya meninggal, nangis berok-berok, kemudian berteriak-berteriak, ya Allah, kenapa engkau ambil anak saya, padahal ini anak laki-laki satu-satunya, ya. Kenapa anak tetangga yang anaknya 10 hidup semua, kok anak saya cuma 1 diambil, ya Allah, padahal dia anak yang baik, ya Allah, ini anak yang soleh. Nemenere, nah misalkan gitu ya. Dia marah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya meratapi. Padahal areke wapi, anakku telu, sing soleh sing siji, sing loro dablek, sing mati kok sing soleh, ya apa iki rek, Allah iku gak pinter blas. Wah, nauzubillah ya. Gitu. Jadi ketidaksesuaian antara harapan seseorang dengan apa yang Allah putuskan. Allah memutuskan ini yang saya ambil yang ini, dan Allah yang maha tahu kebaikannya, hikmahnya besar, Allah tahu, kita yang tidak tahu. Tapi menurut hawa nafsu kita, bu ya jangan yang ini, kalau bisa jangan diambil, biar saya dulu lah. Ya Allah, kenapa engkau ambil anak saya yang masih muda, kenapa enggak saya saja yang sudah tua, ya Allah. Protes gitu ya. Nah, ini namanya meratap dengan ucapan. Kemudian watakunu bil fi'li, ada kalanya berupa perbuatan. Mislu syakil juyub walat mil khudud, seperti seseorang merobek-robek baju atau saku baju dirobek, atau menampar pipinya sendiri, ya. Nah, dalam agama lain saya kurang tahu agama apa ya, taunya soalnya di film-film Cina itu ya. Jadi justru dalam agama lain itu jadi sebuah kebanggaan kalau mayit ini diratapi. Semakin banyak yang meratapi, semakin bagus, dan bahkan dibayar. Ada jasa meratap, nggak usah buka ya Pak, menerima jasa meratap, jangan. Seolah-olah bangga kalau ada yang meninggal diratapi, menunjukkan orang-orang keberatan dengan kehilangan orang ini, menunjukkan begitu baiknya. Nah, maunya begitu. Islam melarang. Ini termasuk perkara jahiliyah.
Ya. Fanniyahatu min kabairiz dzunub, dan niyahah ini termasuk dosa besar, bagian dari al-kabair. Nah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kemudian yang terakhir pengecualian, wala yadkhulu fi hadzal buka'u 'alal mayyiti li'annahu laisa bistita'atil insani an yahbisahu. Tidak termasuk meratap adalah menangisi jenazah. Ya, karena menangis ketika ada yang meninggal, kehilangan orang yang dicintai, menangis itu sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh manusia, tidak punya kuasa untuk menahannya. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baka lamma mata ibnuhu Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika putra laki-laki beliau yang bernama Ibrahim itu meninggal. Rasulullah itu punya putra lagi, laki-laki, di usia lanjut, usia sekitar 60-an, baru lahirlah bayi laki-laki dari salah satu istri Rasulullah, yaitu Maria Kibtiyah. Ketika lahirnya di malam hari, Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat, wahai para sahabat, saya begitu bahagia hari ini karena Allah memberi anugerah seorang putra. Saya akan beri nama putraku ini sebagaimana nama bapakku, yaitu Ibrahim. Dikasih nama Ibrahim. Ketika lucu-lucunya usia 1,5 tahun, tepatnya 18 bulan, Rasulullah mendapat kabar putranya sakit parah. Lalu beliau mengajak Abdurrahman bin Auf untuk menengok putranya. Rasulullah masuk ke rumah Maria Kibtiyah, langsung masuk ke kamar, digendonglah Ibrahim yang sedang mendekati sakratul maut, dipeluk oleh Rasulullah SAW dan meninggal dalam pelukan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah seketika itu juga menangis, berurai air mata beliau, lama beliau nangis. Ya. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Anta ya Rasulullah." Loh, Rasulullah, Anda kan Nabi, kok nangis? Kenapa Anda nangis wahai Rasulullah? Bukankah Anda seorang Nabi? Kenapa Anda nangis? Nah, dalam bayangan Abdurrahman bin Auf mungkin seolah-olah Rasulullah tidak terima dengan wafatnya putranya beliau. Maka Rasulullah menjawab, innaha rahmatun. Ya. Nangis itu kepada anak atau kepada yang meninggal yang kita cintai adalah salah satu bentuk rahmat kita, kasih sayang kita kepada mereka. Nangis seperti itu boleh karena kita punya kasih sayang. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak punya kasih sayang tidak akan disayangi oleh Allah. Jadi saya nangis, ini nangis kasih sayang. Lalu Rasulullah bersabda, innal aina tadma wa innal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbi wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, sesungguhnya air mata ini menangis, hati ini bersedih sekali, akan tetapi kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kami menangis, ya, hati bersedih, tapi yang diucapkan adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya kami sangat bersedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim. Saya sangat bersedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim. Ya, bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain wala bihuznil qalbi walakin yu'adzibu bihadza yakni al-lisan. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa seseorang karena orang itu menangis dan bersedih. Jangan khawatir Pak, kalau penjenengan atau saya kehilangan sesuatu sedih, wajar, manusiawi. Bukan hanya meninggal tapi kehilangan pekerjaan, nangis, ya itu wajar, manusiawi. Allah tidak akan menyiksa seseorang karena menangis atau karena bersedih, akan tetapi Allah menyiksa dengan ini, yaitu lisannya. Nah, nangisnya silakan nangis, asal jangan teriak-teriak, berok-berok yang nempeleng muka, kemudian ya marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis karena sayang. Hati boleh bersedih, boleh, itu manusiawi, tapi dijaga lisannya.
Nah, inilah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara 4 perkara jahiliyah yang ada dalam diri-diri sebagian kaum muslimin, di mana kita wajib untuk meninggalkannya. 4 perkara itu adalah: yang pertama, bangga dengan nenek moyang kita; yang kedua, merusak nasab seseorang; yang ketiga, meyakini bahwa hujan itu turun karena pengaruh bintang atau sejenisnya selain Allah Subhanahu wa taala; dan yang keempat, termasuk perkara jahiliyah itu adalah meratapi kepergian atau meninggalnya seseorang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dari hari ke hari senantiasa menambahkan ilmu dan pemahaman yang benar kepada kita tentang agamanya, dan semoga kita senantiasa dijaga dari segala penyimpangan, dari segala dosa dan maksiat, termasuk dijaga dari perkara-perkara jahiliyah. Semoga kita menjadi seorang mukmin dan muslim yang benar-benar bersih dari segala unsur yang mengotorinya hingga ajal mendatangi kita semuanya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.